saya tidak melihatnya sebagai tantangan, tapi saya melihatnya sebagai bagaimana kita bisa mengupgrade diri. Karena ketika kita bisa selalu upgrade, itulah seni dari berbisnis. Bagaimana kita terus bisa mengupgrade seller-seller kita, dia adalah ujung tombak perusahaan kita, bagaimana dia terus bisa kita improve dan kita upgrade sehingga bisa menjadi tenaga pemasaran yang sangat efektif dan tentunya agar tetap bisa bersaing, benar seperti Bu Sandy tadi, bagaimana kita terus bisa berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dan tentunya produk-produk yang berbeda daripada kompetitor. Halo, saya Gilang Widya Pramana. Saya Cindy Parmasari. Kita berdua founder dari J99 Corporation yang membawahi puluhan lini bisnis yang mostly bergerak di bidang beauty industry. Dan kita memiliki lebih dari 2.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia dan kita juga memiliki jaringan seller lebih dari 120.000 jaringan, lebih dari 1.500 toko seller. Kemudian kita juga memiliki berbagai lini bisnis mulai dari beauty, kemudian hospitality, transportasi, dan tentunya beraneka bisnis lainnya. Kesibukan saya setiap harinya adalah bagaimana bisa menyeimbangkan ya kehidupan antara bekerja, keluarga, dan juga hobi sih, karena memang tentu dengan bisnis yang beragam dan tentunya tanggung jawab yang sangat besar dibutuhkan keseimbangan untuk bisa menjaga itu semua. Kesibukan saya, walaupun saya seorang womanpreneur, tapi saya juga seorang ibu rumah tangga, sehingga saya punya prioritas dalam kehidupan, yaitu keluarga dan kemudian pekerjaan. Untuk pekerjaan saya passionate tentang beauty, sehingga di dalam menjalankan bisnis itu seperti menjalankan hobi saya. Dalam bisnis kita berdua memang basicnya kita tertarik sebagai entrepreneur. Kalau saya sendiri dimulai dari pada saat saya kuliah, saya sudah berjualan online. Sedangkan suami saya sejak kuliah sudah punya bisnis cucian motor. Sehingga memang kita berdua basicnya memang sudah cinta untuk berbisnis ya. Di bisnis saya sendiri, saya bermula dari passion saya untuk kecintaan saya terhadap perawatan diri produk-produk beauty. Sehingga dari situlah kita mulai untuk berbisnis dan saya melahirkan MS Glow Beauty. Di situ kita tidak hanya ingin mempercantik perempuan yang ada di Indonesia, tapi kita juga pengen memberdayakan perempuan yang ada di Indonesia supaya memiliki value dan bisa mandiri secara finansial untuk membantu perekonomian keluarga. Bahkan mereka semua sekarang bisa juga berkontribusi untuk negara kita. Dan di sini saya juga membantu bagaimana MS Glow sebagai sebuah produk, bagaimana kita ingin membentuk sebuah hilirisasi ya, bagaimana bukan hanya kita menciptakan sebuah produk, tapi kita juga bisa memproduksi mulai dari hulu ke hilir, bagaimana mulai dari kemasan, mulai dari proses pengisian hingga distribusi, semuanya kita lakukan secara dalam satu unit usaha. Dan juga untuk usaha bis transportasi sendiri, memang karena memang passion ya sejak kecil, bagaimana ajaran dari orang tua terutama mama ketika saya belajar menjadi seorang pemandu wisata atau guide, di situ saya belajar bagaimana passion saya di bidang hospitality atau pelayanan, sehingga ketika saya berada di seperti sekarang saya bisa memulai usaha bis. Saya nggak melihat brand-brand yang bermunculan sekarang itu sebagai kompetitor. Saya senang sekali ada brand-brand baru yang menjadi warna di beauty industry. Dan karena memang kita bermula dari passion, saya tidak melihatnya sebagai tantangan, tapi saya melihatnya sebagai bagaimana kita bisa mengupgrade diri. Karena ketika kita bisa selalu upgrade, itulah seni dari berbisnis.
Menambahkan sedikit tentang MS Glow, bagaimana MS Glow sendiri merupakan produk skincare yang memang dijual secara jaringan ya. Jadi bukan menggunakan sistem penjualan distribusi retail, yang dimana ketika jaringan memang fokus kita yang pertama adalah di people, namanya jaringan. Jadi bagaimana kita terus bisa mengupgrade seller-seller kita, dia adalah ujung tombak perusahaan kita, bagaimana dia terus bisa kita improve dan kita upgrade sehingga bisa menjadi tenaga pemasaran yang sangat efektif dan tentunya agar tetap bisa bersaing. Benar seperti Bu Sandy tadi, bagaimana kita terus bisa berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dan tentunya produk-produk yang berbeda daripada kompetitor. Ya, dalam berbisnis kita nggak melihat apa yang bisa kita terima dari customer kita, tapi apa yang kita bisa beri untuk customer kita. Sehingga di MS Glow kita tuh punya visi untuk nggak cuma mempercantik perempuan yang ada di Indonesia, tapi kita pengen mengupgrade perempuan, bahwa perempuan cantik itu nggak hanya perempuan yang putih, perempuan yang good looking, perempuan yang langsing. Tapi di MS Glow, perempuan yang cantik adalah perempuan yang punya value. Sehingga di MS Glow kita punya program untuk bisa memberikan value di perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Kita membuat program untuk bisa mengupgrade perempuan yang ada di Indonesia melalui kelas-kelas yang kita berikan, seperti kelas public speaking, bahasa, cooking, kelas makeup artist, dan banyak lagi. Karena menurut kita perempuan cantik adalah perempuan yang punya value lebih. Penghargaan mungkin udah banyak ya yang didapat, tapi bagi kami ketika kita bermanfaat bagi orang banyak, terutama ketika tahun lalu kita mendapatkan MURI, kita bisa memberdayakan 100.000 ibu rumah tangga, sehingga kenapa pada saat pandemi kita bisa survive, bahkan bisnis MS Glow termasuk salah satu yang bisa menjadi contoh untuk perusahaan lain, karena memang kita sudah basicnya dari online, sehingga dari situlah kita bangga karena kita bisa berdampak gak cuman untuk kita sendiri, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, dan sesuai tagline ya, bahwa sukses itu bukan buat kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain mencapai kesuksesannya. Yang pastinya dalam kehidupan tuh kan kita pasti punya prioritas ya gitu. Skala prioritas kita yang utama, walaupun kita memang fokus di bisnis, tapi tetap kita nggak mengesampingkan keluarga. Bahkan bagi kita keluarga itu nomor satu. Dan untuk di perusahaan kita sendiri memang kita totalitas, kita memang nggak cuma sebagai bos, tapi kita bahkan hands on sampai ke bawah. Kita membuat program-program untuk karyawan kita supaya kita lebih mendekatkan diri dengan mereka. Bahkan untuk hobi sendiri juga kita membagi waktu ya. Kita tiap hari melakukan hobi kita bersama, karena kebetulan kita suka banget yang namanya olahraga. Sama seperti aku juga, jadi prioritasku adalah kamu. Kalau kita bisa memanfaatkan era ini, era di mana semua serba digital, kita nggak perlu punya modal untuk bisa berbisnis. Di era ini, di era digital, kalian bisa memanfaatkan media sosial secara positif untuk bisa menghasilkan cuan. Kita pengen berbisnis, ada marketplace gratis. Kalau kita pengen marketing, kita bisa pakai diri sendiri untuk bisa mempromosikan produk kita, sehingga saya bangga bisa lahir di era ini, sehingga kita berdua yang orang biasa-biasa saja bisa sampai di titik ini. Ya, kalau dari saya sih nggak ada susahnya instan, pasti semuanya butuh proses, dan satu-satunya cara agar kita bisa cepat sukses mungkin adalah belajar dari orang yang sudah sukses, cari ilmunya, kenali orangnya, dan kemudian jadikan dia mentor. Ya itu yang saya lakukan. Jadi memang saya punya role model yang saya jadikan mentor, dan ketika saya udah sampai di posisi seperti ini, saya berusaha untuk saya bisa dijadikan role model atau inspirasi buat orang-orang lain.
Kalau tips dari saya, ketika kita pengen untuk mengejar mimpi kita, yang pertama kita lakukan adalah motivasinya harus dari diri sendiri. Misalnya kita bisa baca buku, kita bisa lihat YouTube. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan tuh penting banget. Ketika kita pengen berbisnis, harus punya lingkungan yang positif untuk bisa mensupport kita berbisnis. Yang ketiga adalah circle ya. Misalnya kita bisa ikut komunitas-komunitas yang bisa membangun value kita. Ketika kita passionate terhadap beauty, ikutlah komunitas yang memang dimana di situ kita bisa meng-upgrade diri tentang bagaimana beauty industry itu bisa berkembang. Sehingga ketika kita pengen berbisnis, yang penting mindset kita adalah mindset juara. Mindset yang dimana kita tuh pasti bisa menggapai mimpi kita itu. Setuju. Juara.